Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan materi SKB CPNS tahun 2021, di mana kisi-kisi ini berdasarkan Menpan RB tahun 2021 dan berdasarkan FR yang saya dapatkan pada tahun lalu, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020. Di mana soal-soal di bawah ini berisikan tentang history taking atau anamnesa. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Soal yang pertama, history taking itu sama dengan A. Assessment, B. Anamnesa, C. Riwayat penyakit sekarang, D. Riwayat penyakit dahulu, E. Evaluasi. Jawabannya adalah B. Anamnesa. Jadi anamnesa ini sama dengan history taking. Soal yang kedua, proses mengumpulkan informasi atau gathering informasi disebut dengan A. History taking atau anamnesa, B. Riwayat penyakit sekarang, C. Riwayat penyakit dahulu, D. Assessment, E. Evaluasi. Jawabannya adalah A. History taking atau anamnesa. Jadi anamnesa atau history taking merupakan proses pengumpulan informasi. Soal yang ketiga, salah satu dari 4 pokok pikiran anamnesa adalah melakukan anamnesis dengan cara mencari data, yaitu A. Pemeriksaan fungsi gerak, B. Intervensi, C. Assessment, D. Evaluasi, E. Riwayat penyakit dahulu atau RPD. Jawabannya adalah E. Riwayat penyakit dahulu. Ada 4 pokok pikiran anamnesa dalam melakukan anamnesis dengan cara mencari data, yaitu yang pertama adalah riwayat penyakit sekarang atau RPS, yang kedua riwayat penyakit dahulu atau RPD, yang ketiga riwayat kesehatan keluarga, yang keempat adalah riwayat sosial dan ekonomi. Jadi ada 4 dalam melakukan anamnesis, 4 pokok pikiran dalam melakukan anamnesis. Soal yang keempat, keluhan yang membuat seseorang datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk mencari pertolongan, misalnya nyeri leher, sesak nafas, nyeri pinggang adalah pengertian dari A. Anamnesa, B. Assessment, C. Riwayat penyakit sekarang atau RPS, D. Keluhan utama, D. Mohon maaf, ini adalah E ya, riwayat penyakit dahulu atau RPD. Jawabannya adalah D. Keluhan utama. Soal berikutnya, pada riwayat penyakit sekarang, setelah keluhan utama, dilanjutkan anamnesa secara sistematis dengan menggunakan 7 butir mutiara anamnesa. Salah satunya adalah A. Lokasi, di mana menyebar atau tidak. B. Modalitas fisioterapi, C. Intervensi fisioterapi, D. Pemeriksaan fungsi gerak, E. Evaluasi. Jawabannya adalah A. Lokasi, di mana menyebar atau tidak. Ada 7 butir mutiara anamnesa pada pemeriksaan riwayat penyakit sekarang. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi ini di mana letaknya, menyebar atau tidak. Yang kedua onset, kejadian atau awitan atau kronologis, kapan terjadinya atau berapa lama. Yang ketiga adalah kuantitas keluhan, yaitu ringan atau berat, seberapa sering terjadinya. Kemudian kualitas keluhan, rasanya seperti apa, bisa tajam, bisa tumpul. Kemudian yang kelima, faktor yang memperberat keluhan. Yang keenam, faktor yang meringankan keluhan. Yang ketujuh adalah analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Ini merupakan 7 butir mutiara anamnesa yang dapat teman-teman hafal pada riwayat penyakit sekarang. Soal yang keenam, contoh kasus anamnesa. Seorang laki-laki umur 24 tahun mengeluh nyeri pinggang, nyeri ringan, namun tidak dapat bekerja karena rasa kurang nyaman. Kata-kata yang digaris bawahi termasuk, jadi kata-kata yang digaris bawah ini mengeluh nyeri pinggang,
nyeri ringan namun tidak dapat bekerja karena rasa kurang nyaman. Nah, kata kuncinya di sini adalah nyeri ringan, yang di garis bawahi di sini adalah nyeri ringannya. A. Kuantitas keluhan. B. Kualitas keluhan. C. Faktor yang memperberat keluhan. D. Faktor-faktor yang meringankan keluhan. E. Analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Jawabannya adalah kuantitas keluhan. Kuantitas keluhan berisi dari ringan atau berat dan seberapa sering terjadi. Nah, di sini yang digaris bawahi, jadi ini saya lupa garis bawahi ya. Yang di garis bawahi itu adalah nyeri ringannya. Itu bersifat kuantitas keluhan. Soal yang ketujuh, anamnesis ini digunakan untuk mencari data tidaknya penyakit keturunan dari pihak keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, tumor, dan lain-lain. Atau riwayat penyakit yang menular disebut dengan A. History taking atau anamnesa. B. Riwayat penyakit sekarang atau RPS. C. Riwayat penyakit dahulu atau RPD. D. Riwayat penyakit keluarga. E. Riwayat sosial dan ekonomi. Jawabannya adalah D. Riwayat penyakit keluarga. Jadi riwayat penyakit keluarga itu bisa jadi terdiri dari diabetes mellitus, hipertensi, tumor, dan lain-lainnya. Soal ke-8, ditanyakan, adakah penderita pernah sakit serupa sebelumnya? Bila dan kapan terjadinya, dan sudah berapa kali, dan telah diberi obat apa saja, serta mencari penyakit yang relevan dengan keadaan sekarang dan penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Perawatan lama, rawat inap, imunisasi, riwayat pengobatan. Nah, ini merupakan pengertian dari A. History taking atau anamnesa. B. Riwayat penyakit sekarang atau RPS. C. Riwayat penyakit dahulu atau RPD. D. Riwayat penyakit keluarga. E. Riwayat sosial dan ekonomi. Jawabannya adalah C. Riwayat penyakit dahulu. Nah, di sini riwayat penyakit dahulu itu seperti terjadi penyakit kronik seperti ada hipertensi, seperti diabetes mellitus, pernah perawatan lama seperti pernah rawat inap, dan riwayat pengobatannya. Soal ke-9, pasien tinggal sendiri, bekerja sebagai salesman, dalam sepekan pada akhir minggu mengelola sebuah peternakan kecil, hobi bermain bowling. Nah, ini merupakan anamnesa dari A. History taking atau anamnesa. B. Riwayat penyakit sekarang atau RPS. C. Riwayat penyakit dahulu. D. Riwayat penyakit keluarga. E. Riwayat sosial dan ekonomi. Jawabannya adalah riwayat sosial dan ekonomi. Nah, riwayat sosial ini dan ekonomi itu terdiri dari bekerja sebagai salesman. Dalam sepekan pada akhir minggu, pasien ini mengelola sebuah peternakan kecil, atau hobinya bermain bowling atau bermain sepak bola. Merupakan riwayat sosial dan ekonomi. Hal ini untuk mengetahui status sosial pasien yang meliputi pendidikan, pekerjaan, pernikahan, kebiasaan yang sering dilakukan seperti pola tidur, minum alkohol atau merokok, obat-obatan, aktivitas seksual, sumber keuangan, asuransi, kesehatan, dan kepercayaan. Ini merupakan dari riwayat sosial dan ekonomi. Soal yang ke-10, sebelum melakukan anamnesis lebih lanjut, pertama yang harus ditanyakan adalah A. Intervensi fisioterapi. B. Pasien disuruh mendaftar. C. Modalitas fisioterapi. D. Evaluasi fisioterapi. E. Identitas pasien. Jawabannya adalah E. Identitas pasien. Jadi sebelum kita melakukan anamnesis, kita harus menanyakan identitas pasien. Identifikasi pasien atau identitas pasien yaitu adanya nama, umur, jenis kelamin, ras, status pernikahan, agama, dan pekerjaan. Oke, sekian dan terima kasih.